Nah, untuk diskusi sore hari ini eh, terkait dengan building teams. Jadi itu pertanyaan pertama kan terkait dengan mengapa penggunaan tim di tempat kerja meningkat. Nah, terus untuk apa sih? Kenapa sih bisa eh, bisa meningkat begitu ya? Jadi kalau menurutku itu eh, pengerjaan tim dalam suatu tempat kerja itu eh, meningkat karena yang pertama itu bisa meningkatkan eh, kualitas, tentunya meningkatkan kualitas. Lalu dia juga apa ya, bisa membangun banyak perspektif karena dalam tim kan tidak hanya individu saja yang eh, istilahnya memberikan argumen kan, ada banyak individu di dalamnya. Jadi banyak perspektif. Nah, dari perspektif-perspektif itu kita bisa bangun bagaimana cara untuk mencapai tujuannya perusahaannya kita itu, atau perusahaannya atau tempat kita bekerja itu tujuannya bagaimana. Jadi kita bisa sesuaikan dengan tadi perspektif-perspektif yang ada, karena akan sulit jika ketika ketika individu itu hanya sendiri bekerja, tidak ada tidak ada orang lain, tidak ada sebuah tim yang terbentuk di suatu tempat kerja, kan sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi mungkin seperti itu sih gambaranku kenapa penting sekali ini tim dalam tempat kerja. Kalau menurut kalian bagaimana? Dari Nunuk dulu deh, Nunuk bagaimana, Nuk? Jadi kalau saya itu kenapa penggunaan tim di tempat kerja meningkat secara dramatis, karena di dalam uh, pekerjaan kan sama dengan perkuliahan, ada deadline yang harus kita capai. Jadi untuk memudahkan untuk mengumpulkan suatu pekerjaan dengan tepat waktu. Nah, seperti yang Saudara Andika juga katakan bahwa di dalamnya kita bisa dapat bertukar ide kan. Nah, selain itu apalagi ya? Selain itu di dalam tim itu kita dapat membangun komunikasi agar di antara teman kerja itu bisa mendapatkan bisa saling tahu dan tidak canggung dalam berkomunikasi kan. Kalau di dalam pekerjaan itu kalau ada hubungan yang canggung bakalan tidak selesai tujuan yang akan kita capai. Nah, kalau dari saya seperti itu. Kalau dari Rina gimana? Kalau dari saya tidak jauh beda juga dari kalian. Karena kan kalau adanya tim itu berarti tidak satu orang, ada banyak orang di dalamnya, ada yang mungkin lebih berpengalaman. Nah, sehingga nanti kualitas apa pengambilan keputusannya juga akan semakin bagus. Kemudian dari adanya juga kerja tim itu, yang awalnya kalau orang kerja sendiri kan mungkin berat dirasa. Nah, kalau adanya kerja tim, nah itu akan lebih memudahkan pemecahan masalahnya juga lebih cepat. Kemudian keputusan-keputusan yang dihasilkan itu pasti lebih berkualitas daripada kalau kita kerja secara individu. Nah, selain itu, seperti tadi yang Nunu katakan, komunikasinya juga itu akan semakin baik. Nah, misalnya di suatu tempat kerja itu, nah adanya kerja tim, dia bisa semakin akrab dengan teman-teman kerjanya. Nah, hal itu juga
bisa mengurangi adanya ketidakhadiran atau adanya mungkin keluar dari tempat kerja karena ketidaknyamanan. Nah, itu mungkin dari saya. Oke. Nah, kalau Hijril, bagaimana Hijril? Ya, cukup lengkap tadi dari teman-teman sebetulnya. Cuma dari saya sebenarnya yang namanya tim itu akan kelompok, dan kelompok itu sebenarnya saling melengkapi. Dan melengkapi itu artinya mendekati kesempurnaan. Nah, pertama juga manusia itu tidak mungkin bisa menjalin suatu namanya kelompok ketika tidak ada kelengkapan. Nah, dan namanya pokoknya kelompok itu saling meng-build sampai menjadikan suatu puncak yang namanya tadi mendekati kesempurnaan. Nah, kelompok juga itu memberikan ide, terus yang memberikan gagasan ya, satu sama lain. Ketika misalnya si A ada blind spotnya, mungkin si B bisa melengkapi. Itu pertama. Terus kedua, kelompok itu menurutku bersifat ya, bisa membuat satu kelompok yang lain tuh grow. Karena misalnya begini, kalau misalnya si A malas-malasan kerja, terus mungkin karena ketertarikannya sama si B, entah dalam interestnya dalam berkomunikasi atau ada motivasinya ketika ada si B, dia juga bisa evolve, bisa grow untuk bisa kerja dan terus termotivasi kerja. Nah, itu yang namanya kelompok itu atau tim itu saling memotivasi. Terus di kelompok yang terakhir itu dia bersifat apa ya? Ada namanya kolaborasi yang baik. Nah, ketika kelompok itu tidak ada kolaborasinya atau tim tidak ada kolaborasinya, bisa dibilang cacat dalam tanda kutip, karena sifatnya tim itu harus saling satu padu, bukan ada yang depan ada yang di belakang, tapi saling berjejer maju ke depan. Nah, dalam hal apa, yaitu untuk memberikan untuk melakukan satu tujuan yang menurutnya mereka disepakati di awal. Jadi tim memang betul-betul increase dalam satu organisasi ya, karena itu tadi, karena ada motivasi, ada gagasan atau ide, terus juga di kelompok itu kita melakukan kolaborasi yang ada kolaborasi di dalam. Dari saya sih itu. Oke. Nah, juga luruskan sedikit. Nah, tadi kelompok sama tim berbeda Hijril. Jadi tim di jangan siapa tahu kan masih menyamakan karena kemarin sudah dibahas juga sih grup sama tim apa bedanya. Lalu menuju ini ada tanggapan lagi kan terkait dengan kenapa pentingnya tim. Oke, saya rasa enggak ada. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua itu kan terkait dengan eh, dia semacam contoh apa kasus sih. Misalnya saya bacakan, nah, beberapa organisasi memutuskan untuk menerapkan tim karena banyak manfaat yang mungkin diperoleh dari melakukan tim. Namun, melakukan tim belum tentu bekerja seperti yang diharapkan. Nah, kenapa demikian? Kita ini di akan mendiskusikan terkait dengan kenapa, apa untungnya kita kerja tim, apa ruginya kita kerja tim. Nah, mungkin dari Rina dulu deh. Gimana, Rin? Oke. Karena kan tadi sudah dibahas kenapa sebenarnya tim itu penting. Nah, kalau dari situasinya itu memang tim itu bagus. Pengambilan keputusannya pasti akan berkualitas dibandingkan pengambilan keputusan sendiri. Karena kan dia melibatkan orang-orang yang ada dari berbagai latar belakang pengalaman, ada ide-ide yang banyak juga. Tapi ada situasi-situasi yang memungkinkan kerja tim ini tidak bagus, maksudnya kurang efektif. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan groupthink. Nah, jadi groupthink ini dia lebih cenderung membatasi diri untuk menyampaikan keputusan-keputusannya. Mungkin dalam suatu kelompok itu terkadang terjadi perbedaan pendapat. Nah, tapi di sisi lain
mungkin kita merasa kalau saya menyampaikan pendapat ini, si ini pasti merasa tersinggung kalau berbeda pendapatku sama pendapatnya. Jadi cenderung membatasi pendapat tak, meskipun sebenarnya mungkin ada pendapat-pendapat yang betul-betul kita mau sampaikan, tapi karena adanya perasaan-perasaan seperti itu. Nah, grouping juga bisa terjadi ketika salah satu di antara anggota itu lebih dominan. Kemudian selain itu, ini juga bisa terjadi ketika salah satu anggota kelompok itu mereka merasa kalau saya tidak punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya, meskipun sebenarnya pendapatku beda sama pendapat yang ada di tim-tim itu. Terus yang kedua itu ada yang disebut dengan group head. Nah, kalau di group head ini adanya mungkin rasa kebencian kelompok, karena kayak ada stereotip kayak ini tidak bagus, jadi cenderung mungkin kalau satu anggotanya itu tidak bagus, cenderung bilang kayaknya ini tidak bagus juga di timku, jadi dia kayak malas untuk berkolaborasi dalam tim itu. Nah, jadi dia merasa kalau saya bergabung dengan tim ini percuma, mending saya kerja sendiri, karena menurutku buang-buang waktu dengan orang-orang yang ada di tim-tim yang seperti ini. Terus yang ketiga itu dia ada kemalasan sosial. Ini kan kemalasan sosial juga pernah, kalau saya tidak salah, di psikologi sosial itu dibahas. Kecenderungan orang itu kalau dia bekerja dalam kelompok, usahanya itu lebih sedikit dibanding dia bekerja secara sendiri. Misal ada orang yang diilustrasikan orang naik sepeda toh, itu orang naik sepeda kalau sendiri terserah aja mau pelan, tapi kalau ada yang dia temani bukan, kalau misalnya di kategorinya itu mendayung, kalau sendiri pasti kentara kekuatan kerjanya begitu ya. Tapi kalau banyak ya mau saya tidak bekerja aku kasih begini saja belum tentu. Atau temanku kalau kuat itu yang ku dayung toh. Jadi kayak ya cenderung begitu sekedar menumpang begitu. Dan hasilnya itu pasti begini gitu. Terus ada pergeseran yang beresiko. Kalau misalnya kerja sendiri pasti kayak tidak mau ambil yang lebih beresiko begitu. Karena bilang sendiri Kak, takut Kak kalau begini nanti dampaknya. Tapi kalau bekerja lewat tim bisa jadi ambil yang beresiko. Kayak ambil hal-hal yang berupa tantangan, karena menurut Tak, nah nanti ini bisa minta pendapat dari tim-tim Tak bagaimana cara penyelesaiannya gitu. Itu kalau dari saya. Oke, jadi kalau Nuno gimana Nuno? Tanggapannya? Apa untungnya sih sama ruginya kalau kita kerja tim? Saya jadi bingung mau mengeluarkan pendapat apa karena sudah dijelaskan semua sama Saudari Rina. Jadi lebih ke contohnya saja, misalnya tadi yang dijelaskan itu yang grup tim adanya perasaan tidak enak jika mengeluarkan pendapat karena individu itu lebih mementingkan keharmonisan suatu kelompok. Padahal kan ya memang penting sih keharmonisan dalam suatu tim. Tapi jika tidak ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya atau pikiran kritisnya, tujuan yang ingin dicapai juga akan terbengkalai. Nah, terus yang kedua itu adanya group head atau pandangan negatif. Di sini itu ada orang yang sebelumnya mengalami
kejadian yang membuat dia trauma untuk bekerja dalam dikatakan saudari Rina tadi, dia bakalan lebih memilih untuk mengerjakannya secara individu daripada bergabung. Untuk kemalasan sosial tadi sudah jelas adanya orang yang ada orang yang lebih banyak kerja begitu, lebih banyak dia kerja daripada individu yang lainnya. Untuk ini pergeseran berisiko, sebenarnya ini yang satu agak bingung. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan lebih dalam maksud dari pergeseran yang berisiko itu. Oke, jadi mungkin saya sedikit tambahkan terkait kan tadi juga sudah dijelaskan dari Rina. Kalau terkait dengan pergeseran berisiko itu dia pasti pasti pernah dengarkan kata yang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu dalam tim itu dikonsepkan seperti itu. Ketika ada satu orang atau individu itu kerjanya apa ya, menyimpang gitu ya, menyimpang, dia kayak beda sendirilah dari timnya. Dia selalu ingin mengambil hal lain, hal yang lebih berisiko, tapi untuk dirinya sendiri dia tidak melihat timnya bagaimana. Jadi itu bakalan berdampak besar bagi hambat apa timnya. Jadi semisal Hijril tiba-tiba dia kerja sendiri, semisal terus di timnya ditinggalkan, itu kan cukup berisiko karena semestinya diharuskan kan kerja tim, tapi karena dia ingin sendiri mengerjakannya jadi agak beda kan pendapatnya di sini. Ada pendapat individu dan ada juga pendapat tim. Jadi itu agak berisiko untuk kelangsungan kerja timnya. Mungkin seperti itu untuk yang pergeseran berisiko. Nah, kalau tambahan dari saya sedikit, mungkin dari ini ya, dari keuntungan timnya, karena sudah banyak lah tadi yang dijelaskan tentang kerugian dari tim. Kalau misalnya keuntungan tim itu kita bisa meningkatkan informasi, pengetahuan. Kan banyak kan orang di dalam tim itu, tidak seorang saja. Jadi kita bisa saling berbagi informasi, pengetahuan. Lalu di tim juga kita juga bisa apa ya? Bisa meningkatkan penerimaan atau sosialisasi kita terhadap satu sama lain. Itu kan bakalan apa ya? Meningkat kok cara cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Semisal kita punya masalah tapi karena kita punya tim, nah masalah itu bakalan cepat selesai karena banyak solusi yang diberikan. Bukan hanya dari satu orang saja, tetapi banyak orang yang memberikan kita solusi terkait dengan masalah kita. Lalu juga tim ini bisa meningkatkan kinerja kita. Karena terkadang orang itu bekerja sendiri tuh agak membosankan ya. Misalnya kita kerja sendiri apa ya, tugas yang berat itu pasti sangat sulit kan, membosankan begitu. Dibanding kalau ada orang yang bantu Ki. Kalau ada orang bantu Ki pasti pasti kita bakalan wah enaknya ya ada bantu Ki, lebih mudah Ki dikerja itu apa-apa. Nah, itu salah satu keuntungan dari tim. Nah, kalau Hijril bagaimana Hijril? Atau ada tanggapan lain juga nih dari Hijril? Oke, kalau dari saya sebenarnya cukup cukup mendengarkan dari teman-teman sih. Tapi paling sering terjadi itu ketidakpercayaan terhadap tim. Karena kita apa ya, kita bebankan diri apa nih, kita tuangkan diri tak kepada sekelompok orang yang belum tentu sejalan dengan pemikiran kita. Karena itu ada individual differences toh. Karena ketika pendapat yang satu berbeda dengan pendapat yang lain, menurutku kalau saya dalam tim itu harus memang menerima pendapat yang mayoritas. Itu sebenarnya negatif dari tim, karena pendapat yang mayoritas itu belum tentu benar sebenarnya.
Karena bisa jadi kayak misalnya begini, secara kalau dari sejarah sih banyak sekali kegagalan atau hal-hal negatif yang terjadi karena kesepakatan atau hal-hal yang disepakati secara mayoritas. Kadang minoritas itu bisa jadi juga tidak ada salahnya. Karena kan kadang minoritas itu terbentuk karena misalnya budaya, pengaruh sosial dan pengaruh tempat atau geografisnya tuh. Kayak misalnya begini, agak lampau sekali sih misalnya kayak dalam suatu kelompok dulu itu atau ya kelompok yang saya sebut ini, misalnya terjadi perbedaan pendapat, misalnya dulu ada namanya geosentris sama apa namanya itu, pokoknya mempercayai kalau misalnya bumi itu adalah pusat tata surya, dan terus ada juga yang mempercayai bilang misalnya matahari pusat tata surya. Nah pada saat itu yang dipercaya adalah bumi adalah pusat tata surya. Nah mayoritas orang percaya itu sampai ketika ada orang yang misalnya namanya Galileo itu tidak percaya bahwa hal itu bumi bukan pusat tata surya. Nah itu makanya dia dipotong kepalanya pada saat itu. Nah itu menurutku dalam satu kelompok itu kadang ada pendapat-pendapat yang menurutku tetap harus didiskusikan, tetap harus dikembangkan sesuai porsinya sesuai waktunya, sesuai zamannya juga, biar tetap berkembang yang namanya sudut pandang, perspektif dan lain sebagainya. Nah itu tadi karena yang namanya differences harus diterima. Ketika mayoritas itu kalah dengan minoritas, ya kembali lagi apa alasannya dan lain sebagainya. Terus kedua juga dalam dinamikanya dalam tim itu harus membangun yang namanya apa ya namanya ikatan satu sama lain. Nah karena kayak misalnya tadi saya misalnya dalam tim atau telat ya karena di jalan, secara otomatis teman-teman berunding dan menyelesaikan waktunya satu sama lain lagi. Kalau tidak mungkin saling meninggalkan atau bikin keputusan lain yang menurutku tidak sejalan atau mungkin tidak didiskusikan terlebih dahulu. Nah, itu sih secara contoh-contoh kecil yang bisa ambil dari yang kualami atau yang kulihat. Oke, saya kembalikan ke Andika. Oke, apakah masih ada tanggapan terkait dengan keuntungan sama kerugian dalam proses tim ini? Saya pikir tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Lalu pertanyaan ketiga itu ini terkait dengan grup think tadi yang dijelaskan sama Rina sama Nunu. Itu grup think sama social loving atau pemanasan sosial. Nah, di sini dikatakan kalau grup think sama social loving itu kadang-kadang ditemukan di sebuah tim. Nah, apa sih yang menyebabkan hal ini, kedua hal ini? Lalu apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya? Mungkin kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Nah, mungkin dari Nunu dulu deh. Gimana, Nu? Apa apa yang menyebabkan grouping atau social loving terjadi? Terus gimana menurut Nunu caranya mengantisipasi atau mencegahnya gimana? Silakan. Kalau saya grouping dulu ya. Penyebabnya itu sebelumnya sudah saya katakan tadi bahwa orang-orang tidak mengeluarkan pendapat mereka karena ingin menjaga keharmonisan atau kekompakan suatu tim. Jadi dia memilih untuk tidak menyampaikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia ketahui. Seperti juga yang telah dijelaskan Hijril tadi mengenai contohnya seperti itu. Nah, cara pencegahannya itu kalau menurut saya mungkin kita bisa jangan berpatokan terhadap hubungan yang harmonis dan kekompakan. Sebenarnya itu memang penting, tapi ada baiknya kalau dijalankan dengan bersamaan, yang itu mengeluarkan pendapat dan menjaga keharmonisan kelompok. Untuk tetap menjaga keharmonisan kelompok sembari mengeluarkan pendapat, kita mengeluarkan pendapat kita itu dengan cara yang baik-baik. Jangan
jangan mengeluarkan pendapat dengan cara yang agresif. Nah, untuk sosial ini yang keterbatasan kedua itu adanya orang yang lebih dominan dalam mengerjakan sesuatu. Jadi untuk ini penyebabnya itu sepertinya kalau menurut pengalaman saya adanya kurang komunikasi ya antara anggota tim. Jadi kurangnya komunikasi dapat menyebabkan keterbatasan social loving ini. Jadi untuk mengatasinya mungkin lebih ke meningkatkan komunikasi yang efektif antara tim. Selanjutnya saya serahkan kepada anggota yang beserta diskusi lainnya. Oke, kalau dari saya, kalau dari saya ya, kalau dari saya sendiri yang penyebab dari grup grup ting itu eh, ialah suatu suatu kondisi yang eh, apa ya, orang sekarang, zaman sekarang itu berpikirnya eh, praktis, kayak semacam dia tidak mau ribet, dia tidak mau menyusahkan timnya gitu. Jadi dia tidak mau berpikir kritis bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Jadi istilahnya orang-orang yang berpikir eh, grup think ini, dia cenderung untuk mencari selalu jalan pintas tanpa berpikir kritis. Nah, kalau cara mencegahnya itu yang pertama, kalau menurut saya ketika kita berdiskusi, pastinya harus ada satu orang, setidaknya satu orang yang selalu menjadi pengkritik. Nah, dari satu orang ini kita belajar caranya orang tersebut mengkritik. Terkadang orang lain memang tidak mau berbicara ketika eh, belum ada orang yang dahului. Nah, jadi kita perlu pemicu, istilah pemicu untuk mengkritik orang tersebut. Nah, lalu cara lain juga ketika kita berdiskusi tentang tim atau tentang apa, tentang kerjaan begitu, perlu adanya expert. Misalnya ketika kita dalam kelas kan expertnya itu dosen. Nah, dosen di sinilah yang semacam menjadi apa ya? eh, Dia kayak menilai kita kan, menilai. Nah, dari hal menilai tersebut kita pun berupaya untuk kritis menyikapi misalnya presentasinya teman-teman bagaimana. Jadi kita tuh harus berpikir kritis. Jadi kita tidak sama apa, kayak bodo amat lah tentang presentasinya teman-teman karena adanya dosen tadi. Itu salah satu hal yang dapat bisa apa, yang bisa mencegah grouping ini. Terus hal lain itu juga ketika apa ya, eh, ada 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 yang dinamanya ada yang dinamakan eh, ini jika seseorang itu dia eh, selalu selalu menerima hal positif itu juga tidak baik karena terkadang dalam tim itu kita juga mesti menerima hal negatif atau dalam kutipan kritikan. Tanpa kritikan, nah, sebuah tim itu tidak ada apa-apanya karena nanti apa ya, di saat mereka merasakan hal yang sangat sulit itu bakalan mereka tidak bisa lewati. Tapi ketika ada kritikan yang masuk, nah mereka kan pasti cari jalan, cari berbagai jalan bagaimana cara menyelesaikan masalah, baik itu masalahnya ke depannya lebih sulit, itu bakalan mudah dihadapi karena ada tadi kritikan. Jadi mereka memang mencari solusinya, sedangkan dibanding tim yang tidak ada sama sekali masukan kritikannya, mereka kadang berdiam diri saja di tempat tanpa mencari solusi-solusi untuk penyelesaian berikutnya. Nah, kalau social loving sendiri kan kemalasan sosial tadi kan sudah dicontohkan, contohnya tadi itu dayung ya, orang yang mendayung.
Nah, contoh lain juga kan bisa yang tarik tambang. Pernah nonton Squid Game kan? Squid Game. Nah, kalau misalnya satu orang saja tidak kuat menarik itu talinya, itu bakalan kesusahan juga orang yang di depannya. Karena itu tadi harus dibutuhkan kerjasama tim di sini. Semua orang itu harus mengeluarkan usaha semaksimal mungkin. Nah, kalau social loving dia malahan ada satu orang yang tidak mengeluarkan usahanya atau beberapa orang, jadi cuma seorang saja yang mengeluarkan usahanya terlalu besar. Nah, cara mencegahnya bagaimana? Nah, di sini intinya dari ketegasan si pemimpinnya juga sih, dari tegas pemimpinnya, bagaimana cara dia membagi tugas per individu supaya lebih meyakinkan bahwa orang tersebut benar-benar kerja dibandingkan kalau misalnya dia tidak membagi secara merata tugasnya. Karena terkadang kalau tidak terbagi secara merata, orang biasanya memang berharap sama orang lain untuk kerjanya lebih bagus dibanding dia. Nah, mungkin seperti itu cara pencegahannya. Jadi pembagian tugasnya itu lebih apa ya? Berikan tersusun apa? Secara merata lah pembagian tugasnya. Nah, dan juga dilihat juga dari ketegasan si pemimpin tim. Nah, kalau menurut Hijril gimana Hijril? Oke, kalau dari saya turisme tadi, lupa tuh, sorry. Grup tinggi, ya grup tinggi itu kerasa memang terjadi karena kita di perbedaan-perbedaan. Nah, cuma di sini yang kurasa itu ada satu 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 pepatah mengatakan kalau misalnya orang peran yang tepat untuk orang yang tepat. Nah itu peran yang tepat untuk orang yang tepat. Jadi ketika kalau misalnya kita sebagai dalam satu tim itu memang harus memilih peran masing-masing kurasa sih. Sebab ketika kalau misalnya tidak sesuai peran tak, nah kadang itu kita menyeberang ke peran-peran yang lain yang berbeda lebih seru atau lebih cocok dengan kita secara otomatis, secara naluri tak begitu. Nah itu yang disayangkan sebenarnya. Cuma yang yang namanya dinamikanya itu sih. Dan ketika itu yang terjadi, ketika tidak sesuai perannya dan bakalan terjadi ketimpangan peran dalam satu tim. Dan itu menurutku agak-agak ya, disayangkan dalam satu grup. Kalau misalnya social loving itu yang tadi karena ada peran yang lebih dominan, itu sebenarnya kunci dari peran masing-masing. Ketika satu peran sesuai dengan peran satu orang itu sesuai dengan perannya, tidak mungkin dia receki peran yang lain. Ketika misalnya jika dalam satu tim itu dia sebagai orang yang eksekutor. Nah, tidak mungkin dia receki orang-orang yang berpikir soal idenya, berpikir soal gimana cara melakukannya, tapi jika lebih tunggu kapan aba-abanya untuk mengeksekusi suatu pekerjaan. Ketika idenya sudah terbentuk, sudah ada rancangannya, dia yang mengeksekusi di lapangan. Terus ada Rina yang berpikir soal modelnya, desain desainnya atau apa misalnya kita membentuk satu kafe gitu. Nah, Rina berpikir soal gimana caranya menarik perhatian orang-orang di luar untuk bisa masuk ke sini. Nah, otomatis tidak perlu Rina berpikir soal gimana cara pembentukannya ininya, gimana cara akomodasinya hendak. Nah, terus misalnya Nurul tuh, nah itu berpikir soal organisasinya gitu ya, gimana caranya bekerja sama orang lain, gimana caranya kerja sama si produk-produk yang ingin mau dijet begitu, atau gimana bekerja sama orang-orang lokal untuk bisa membangun bisnis yang proper gitu. Nah itu tidak bakalan mengerjakan kerjaan-kerjaan yang lain kalau misalnya sudah ada terbagi peran-perannya. Cuma kadang miss begini, yang namanya manusia itu kan kadang gatal ketika ada yang tidak sesuai dengan pemikirannya atau tidak sesuai dengan apa yang menurutnya baik. Nah, itu memang ada yang sedikit cuil ke kegagalan berpikir menurut dalam satu tim. Ketika misalnya kita tidak sesuai dengan sudah waktu 2 menit. Nah, misalnya tidak sesuai dengan itu tadi tanggapan tak atau apa yang menurut sempurna, misalnya warna biru lebih bagus karena cenderung membuat orang berpikir soal ide, lebih gampang orang menurutku open mind dalam warna biru.
Cuma katanya Rina warna putih karena berpikiran tak lebih luas gitu. Nah, hal itu sebenarnya bisa teratasi dengan yang namanya tadi kita bilang pemimpin, bagaimana ketegasannya untuk mendesain apa ya, memutuskan satu hal yang menurutnya lebih memungkinkan dan lebih rasional. Nah, jadi itu menurutku masalah-masalah social loving dari tadi itu. Dua hal ini sebenarnya itu bisa tercapai dengan itu tadi, orang yang tepat dengan peran yang tepat gitu. Peran yang tepat kepada orang yang tepat. Jadi ketika itu sudah terjadi, sangat minimalisir, mungkin akan meminimalisir masalah-masalah atau limitasi yang ada dalam tim tadi itu sih. Dari Rina gimana, Rin? Tanggapannya terkait grup think sama social loving, apa sih penyebabnya, terus cara pencegahannya gimana menurut Rina? Oke. Jadi kalau dari saya itu enggak jauh-jauh beda sih dari pendapatnya teman-teman. Nah, kalau group think ini kan adanya kecenderungan membatasi pendapat misalnya. Nah, kenapa dia terjadi? Penyebabnya itu yang paling biasanya itu seperti yang dikatakan sama Nunu tadi, dia lebih cenderung kayak memikirkan keharmonisan di antara sesama anggota timnya. Kemudian ada juga yang merasa bahwa satu orang itu lebih dominan daripada dia. Kemudian ada juga yang merasa kalau dia itu tidak punya kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi kalau dari saya, solusinya itu, atau cara mencegahnya itu sama diperlukan semua anggota kelompok itu, misalnya ada dua opsi pilihan. Ada dua opsi pilihan. Nah, jadi kayak sebisa mungkin semua kelompok itu dimintai pendapatnya, meskipun pendapatnya dia berbeda, tetapi kayak mengarahkan supaya tidak terjadi group think, karena group think kan tadi ada yang merasa kalau ini lebih dominan, kalau satu orang juga lebih percaya kalau tidak punya kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, cara itu dilakukan supaya tidak terjadi group think. Terus kalau social looping itu kan dia kayak kecenderungan untuk mengeluarkan sedikit upaya karena dia merasa bahwa ini itu terjadi secara tim dalam suatu tim itu. Kenapa terjadi juga social looping? Karena mereka itu tidak termotivasi untuk bekerja. Begitu sebenarnya. Nah, solusinya itu sama aja seperti tadi teman-teman yang disampaikan juga sama Hijril. Jadi sebenarnya itu sebisa mungkin ada pembagian peran. Nah, pembagian perannya juga kayak yang sesuai dengan yang bakatnya kayaknya, sesuai bakat. Misalnya tadi, kalau saya contohku itu lebih ke tim sepak bola. Nah, ada yang menjadi penjaga gawang dan sebagainya. Jadi dia itu ada juga pemimpin yang mengarahkan. Nah, sama jadi intinya itu yang keduanya itu kayak keterlibatan seorang pemimpin sebenarnya dalam suatu tim. Kayak kalau di grup tim itu ada yang mengarahkan. Kayak tadi yang bilang Dika, kalau saya tidak salah, expert. Jadi ada yang mengarahkan supaya semuanya terlibat. Tidak ada yang merasa kalau dia tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Sama kalau di social looping sama itu juga tadi mereka memiliki peran yang sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan minatnya begitu ya, minat bakatnya, supaya dia juga termotivasi, karena orang social looping ini sebenarnya dia tidak termotivasi untuk bekerja dalam kelompok gitu. Itu jadi dari saya. Oke, kalau dari teman-teman yang lain, siapa tahu ada tambahan, mungkin pikir cukup ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, Dika, pertanyaan keempat ini, ya, Dika, kayaknya halo. ada ndak mau jawab deh di sini. Kayaknya ada ndak mau jawab deh.
Yang apa itu? Oh, yang tindakan apa yang harus diambil? Kalau kan yang Yang kayak itu menurutku yang tadi dibahas itu lebih lebih ke mencegah. pencegahannya. Tapi bagaimana kalau misalnya terjadi kayak yang tadi selama dibahas itu lebih ke Oh, mencegah, pas kurasa. pasmi terjadinya. Mungkin kayak iya jadi Hmm. Ya, silahkan. Siapa tahu dari Rina dari ada tanggapannya gimana? apa di eh, kalau grouping sudah terjadi ya sebisa mungkin kayaknya di sini sama Ji 11-12 sih kayaknya di sama yang mencegah kalau dia sudah terjadi grouping bagaimana ini kelompok dia juga merasa sebenarnya kayak grouping itu juga kan ada yang menyebabkan sama tadi yang disampaikan sama Nunu kalau itu tadi yang keharmonisan. Jadi sebisa mungkin pada saat menyampaikan pendapat itu tidak mengeluarkan apa di kata-kata yang menyinggung. Itu juga kalau dari saya tambahan. Oke, kalau teman-teman yang lain gimana? Siapa tahu ada tanggapan tambahan. Ade. Kalau misalnya pada saat terjadinya ini social loving sama grouping gimana? Ya, silakan. Iya, kalau saya tuh kalau sudah terjadi, jadikan saja pelajaran untuk memperbaiki kinerja tim untuk kedepannya. Jadi misalnya nih, eh, eh, si Irina ini merasa dia lebih banyak banyak dia kerjakan daripada anggota lainnya. Jadi nanti mungkin bisa Rina mengeluarkan pendapatnya bahwa saya ini kurasa lebih banyak bekerja daripada teman-teman yang lainnya. Jadi untuk pekerjaan selanjutnya ada baiknya kalau kita mengkoordinir pembagian tugasnya agar tidak terjadi keterbatasan yang tidak diinginkan. Mungkin seperti itu. Jadi kalau dari saya sendiri sih kalau misalnya udah terjadi nih, ya groupingnya udah terjadi, social lovingnya udah terjadi, ya, kan ini semua kan berupa kegagalan. Nah, kalau kegagalan itu apabila kita tidak pernah apa introspeksi diri, maka kedepannya akan seperti itu pula. Jadi dari hal tersebut terkadang manusia itu lebih cenderung untuk mengingat yang namanya hal yang membuat dirinya gagal ketimbang ketika dia sedang berada di posisi-posisi yang atas. Ketika dia cenderung untuk gagal dalam artian timnya itu eh, karena social loving atau grouping gagal itu bakalan teringat teringat dalam memorinya kan tentunya. Nah, dalam artian ini bisa menjadi introspeksi bagi masing-masing individu bagaimana cara agar grouping ini tidak bakalan terjadi lagi ke depannya sama social loving ini juga tidak bakalan terjadi. Eh, saya pikir itu sih perlu ada introspeksi diri dari masing-masing individu di dalam tim tersebut. Kalau misal memang tidak ingin terjadi lagi grouping sama social loving. Kalau misalnya memang sudah terjadi ya. Nah, kalau Hijril gimana Hijril? Kalau memang sudah terjadi grouping sama social loving, gimana Hijril? Ya diskusi lagi kembali sih. Ya penyakit yang kurasa kalau misalnya ada satu yang merasa kerja yang lebih daripada yang lain. Walaupun itu dibilang data sih sikap superhero atau tidak, cuma ketika ada hal seperti itu beban itu lebih dari orang lain. Nggak tahu sih kalau misalnya nanti ke depannya ada timbal balik yang berlebih atau tidak. Cuma ketika beban itu sudah ada di pundaknya orang yang lebih daripada teman-teman yang lain, dan secara terus-menerus, nah itu berasa penyakit. Nah, ketika nah itu solusinya menurutku adalah
didiskusikan kembali seharusnya tujuannya apa dan bagaimana pembagiannya, kenapa tidak merata atau bagaimana. Beda kondisinya kalau misalnya memang dia anggaplah dia sebagai pemimpin atau apa yang memang menurutku harusnya mengkoordinir secara berlebih. Tapi ketika dia sebagai anggota atau yang porsinya memang sama semua, diskusi sih kalau saya dengan tidak ada pretensi dan tendensi yang ada. Nah, kalau saya menurutku, karena yang namanya tim itu kembali lagi dia lakukan ini karena ada satu tujuan yang sama dan bisa tercapai dengan itu tadi, bobotnya harus merata dan tidak ada ketimpangan dalam pengerjaannya. Kalau dari saya sih itu kembali lagi diskusi, kembalikan ke Andi. Oke, jadi apakah masih ada tanggapan? Oke, saya rasa cukup. Jadi kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Nah, pertanyaan keempat mungkin saya copy juga sih di chat biar ini dibaca juga kan. Nah, dia kayak contoh kasus. Nah, di situ kalau eh, permintaannya teman-teman itu disuruh untuk diminta untuk membayangkan. Teman-teman coba bayangkan ketika berada di sebuah tim yang terdiri dari 6 anggota yang mewakili beberapa fungsi dalam organisasi teman-teman. Nah, tim teman-teman telah ditugaskan untuk merombak sistem misalnya hutang dagang yang sangat-sangat ribet lah istilahnya dalam timnya teman-teman. Nah, sejauh ini timnya teman-teman itu telah menunjukkan beberapa area yang dapat ditingkatkan. Nah, lalu, salah satu vice presidennya teman-teman itu atau wakil presiden dari tempat kerjanya teman-teman menyarankan untuk menambah staf keuangan dan akuntansi di timnya Anda. Biar tadi sistem hutang dagangnya itu tidak ribet, Ki. Nah, lalu karena kedua eh, bagian ini, kedua staf ini, staf keuangan dan akuntansi ini merupakan hal yang penting yang harus memang terlibat dalam perombakan sistem hutangnya timnya teman-teman, maka eh, mereka memang harus dimasukkan menurut dari wakil presiden dari tempat kerjanya teman-teman. Nah, bagaimana menurutnya teman-teman terkait dengan contoh kasus ini? Terus apa yang mungkin terjadi kalau misalnya dari tanggapannya teman-teman? Nah, kalau dari misalnya dari saya dulu, kalau menurut pemikiran saya, kalau apabila vice presiden atau wakil presiden ini telah menyarankan, maka memang sih tidak selamanya kita harus semerta-merta atau semata-mata menerimanya secara langsung. Tidak, kita perlu menelaahnya kembali dulu. Bagaimana, kenapa dia bisa menyarankan hal tersebut, apa apa dasarnya. Jangan sampai ketika saran tersebut diterima, kita itu berpikir pengaruh jangka panjangnya ya, bukan jangka pendeknya. Pengaruh jangka panjangnya untuk eh, eh, perusahaan kita itu kurang. Nah, kalau melihat tadi contoh kasusnya tadi itu melihat situasi kondisinya itu yang pertama akibat perombakan sistem. Lalu yang kedua ada area yang dapat ditingkatkan. Nah, oleh karena itu kalau saya sebagai pemimpin tim tadi itu saya akan mengambil sikap untuk menyetujui saran dari Vice President dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi. Karena adanya perombakan, lalu juga ada area tertentu yang perlu ditingkatkan, apalagi Vice President ini menyarankan eh, dua staf ahli yang memang sangat berkompeten di bidang perombakan tadi. Nah, hasil perombakan tadi. Di sini eh, karena pertimbangan pertimbangan tersebut, maka ya sepertinya saya akan lebih menyetujui saran dari Vice President. Tetapi, tetapi
terlebih dahulu tentunya saya akan meminta pendapat dari anggota-anggota tim lainnya. Jadi saya tidak akan memutuskan secara sepihak dulu, tapi saya juga akan memberikan kesempatan bagi anggota-anggota tim lainnya untuk memberikan istilahnya tanggapan-tanggapan mereka terkait hal-hal kasus tersebut. Nah, seperti yang dikatakan di buku itu bahwa keputusan yang berkualitas itu ketika seseorang itu dapat mengeksplorasi konflik atau eh, hal-hal yang dialaminya, di mana seseorang tersebut bisa menyingkirkan sikap egoisnya dan bisa menyatukan berbagai pendapat. Ketika ketika lebih banyak ide yang dihasilkan, maka banyak pula lah alternatif yang dapat dipertimbangkan. Nah, maka dari itu saya akan memilih untuk tidak mengambil keputusan secara sepihak dan juga akan meminta anggota tim lainnya untuk menyuarakan pendapatnya terkait dengan kasus tersebut. Nah, ketika keputusan itu dibuat, maka di sini kan tercipta rangkaian komunikasi, komunikasi antara tim dan juga perusahaan, perusahaan. Nah, ketika hal tersebut sudah disetujui, disepakati bersama, maka hal yang mungkin terjadi, hal yang mungkin terjadi, nah tentunya perusahaan itu akan semakin membaik tentunya. Nah, karena dengan melihat posisi yang ditawarkan oleh si Vice President tadi adalah posisi yang penting, penting untuk perombakannya, perombakan sistem hutang dalam suatu perusahaan tersebut, maka notabene itu ke depannya perusahaan tersebut bakalan meningkat, meningkat secara kualitas, meningkat secara tim, individu dalam perusahaan tersebut segalanya meningkat karena tadi adanya uh, staff yang sesuai dengan perombakan yang dilakukan oleh si perusahaan. Nah, kalau menurut Hijril gimana Hijril terkait tanggapan kasusnya ini? Jadi sebenarnya perombakan dalam satu perusahaan itu tapi hal yang wajar ketika memang ada satu hal yang urgent gitu. Pernah terjadi di dalam kehidupan nyata sebenarnya. Di mana yang pernah sepengalaman gini baca ini pengetahuanku dan ya pengetahuanku aku rasa ungkapkan ini yang menurutku mendekati dengan pertanyaannya ini. Dalam perombakan itu hari tahun 83, 89. Apple Inc. itu di Amerika itu mengalami kerugian karena yang dikatakan CEO-nya pada saat itu Jobs. Nah menurutku itu tuh okay. Nah dalam saat itu terjadi kerugian besar. Nah hutang di mana-mana karena perusahaan itu tuh beralih fungsi dari komputer game menjadi komputer yang serius. Sehingga developernya itu merubah semua sistemnya tidak ramah kepada game yang ada sama software itu semua itu pekerjaan-pekerjaan kantor. Dan ternyata tidak bisa stable kita perusahaannya kepada hal-hal tersebut. Tidak bisa langsung merubah image-nya orang kepada perusahaan itu menjadi perusahaan yang cukup serius. Nah, hal ini menjadikan Apple pada saat itu yang sahamnya sangat turun sekali dan utang di mana-mana. Nah, yang ada pada saat itu CEO-nya dipecat. Nah, terus dalam kasus ini akhirnya vice presidennya itu melakukan apa yang namanya tadi, kalau tidak salah perekrutan akuntan kalau tidak salah. Tolong konfirmasi ya, gimana? Dia itu karena ada kendala di sistem hutangnya, jadi butuh kayak staf keuangan untuk mengurusnya, staf akuntan.
Nah, kalau saya tuh menurutku hal yang tepat. Kalau saya karena begini, dalam sistem perusahaan itu kalau misalnya terjadi kerugian atau utang, ada kan namanya aset, entah itu liabilitas, namanya, terus ada juga aset yang terus apa ya, liquidity, apa nilainya seperti kendaraan, terus bangunan perusahaan dan lain sebagainya. Nah, akuntan itu bisa memberikan apa ya, bisa meminimalisir penurunan nilai tersebut, entah itu mulai dari pajak, terus pengurangan nilai, karena yang namanya aset itu memang bersifat, entah itu dia bisa bersifat naik, bisa bersifat turun. Nah, tergantung jenis asetnya yang mana. Nah, ketika dihadirkan akuntan yang lebih proper atau yang lebih mumpuni dalam bidangnya, hal yang masuk akal menurutku, karena bisa jadi bisa meminimalisir pertambahan nilai utang. Agak akuntansi sih, cuma memang sifatnya apa, orang keuangan sepertinya seperti itu. Dan uh, kalau misalnya aku kaitkan dengan kasus yang tadi tuh, misalnya agak-agak kasar sih, tapi menurutku agak-agak ya cukup benar Ki, karena pada saat itu ketika pemecatan CEO yang dilakukan Apple pada saat itu, yaitu Steve Jobs, tidak memberikan keuntungan yang lebih pada Apple pada saat itu, dan akhirnya 5 tahun kemudian direkrut kembali Steve Jobs menjadi CEO. Bukan suatu tindakan yang tepat untuk memecat petinggi yang mengambil keputusan tersebut. Lebih baik kita meminimalisir keuangan kita dengan menghadirkan akuntan yang lebih kompatibel dalam bidangnya. Aku rasa seperti itu sih. Ya bisa itu tadi, mengikis pengeluaran atau pengurangan nilai-nilai aset perusahaan dan lain sebagainya, dan hal-hal yang seperti misalnya ketidakperluan dalam suatu pembelian perusahaan, pembayaran, itu bisa menurutku lebih realistis perusahaan untuk mengeluarkan. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang menurutku bangkrut, hampir bangkrut, tetapi karena sistem keuangannya lebih baik, dengan itu ada sistem keuangan yang mereka lebih open kepada karyawannya, lebih open kepada dewan-dewannya, itu lebih dapat dilihat apa di titik-titik kelemahannya di mana. Seperti begini, kemarin kulihat kasusnya Garuda, di mana itu Garuda ternyata tidak 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 mengalami perkembangan saham yang cukup signifikan dibandingkan kompetitornya, karena dia sifatnya maskapai yang dimana bersifat internasional, dan cukup ketika dibandingkan dengan maskapai-maskapai lain yang dimana antar kota, antar daerah, antar provinsi itu jauh lebih murah 30% daripada si Garuda ini. Nah, keuntungannya dia di mana? Dia adalah penerbangan luar negeri. Nah, beda di penerbangan dengan luar negeri itu pasarnya jauh lebih besar. Cuma kompetitornya jauh lebih besar juga. Nah, apa yang mereka lakukan itu, kalau tidak salah, pertama dia melakukan penjualan merchandise yang lebih. Kedua dia meminimalisir seluruh mem-PHK sih sebenarnya sih. Ketiga, nah itu dia memperbaiki sistem keuangannya. Kalau bisa lihat teman-teman pernah lihat ke websitenya dan membuka laporan pertanggungjawaban itu, kita bisa lihat kalau misalnya itu ada pergeseran perlaporan pertanggungjawaban yang 5 tahun terakhir daripada yang sekarang. Kalau dulu itu kita lihat tidak ada laporan keuangan yang jelas secara menyeluruh pengeluarannya seperti apa yang bisa dilihat di masyarakat. Kan dia persero, dan di mana itu bersifat BUMN itu kan harus kita transparan dan dilihat oleh masyarakat. Nah, itu yang sebenarnya dia lakukan. Walaupun sekarang cukup ya masih dibilang hampir mendekati bangkrut, cuma bisa menurutku mengepakkan segmen kembali karena itu tadi ketransparannya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menurutku bisa realistis di dalam pengambilan keputusan dengan perbaikan kondisi sistem keuangan. Tadi saya menurutku setuju dengan opsi yang diberikan kepada pernyataan yang ada di soal ini. Oke, sorry, ini agak panjang untuk menggambarkan maksud dalam kepala aku. Saya kembalikan ke Dika. Oke,
Jadi kalau tanggapannya Rina gimana, Rin? Terkait dengan kasusnya ini. Apakah setuju atau gimana, Rin? Oke, oke. Aku baca ulang ini soalnya. Kan di sini bilang, bayangkan Anda berada di tim yang terdiri dari 6 anggota yang mewakili beberapa fungsi. Jadi di 6 anggota ini dia sudah mewakili beberapa fungsi di organisasi. Nah, kemudian timku misalnya ditugaskan untuk merombak sistem hutang dagang yang rumit itu. Nah, sejauh ini timku itu menunjukkan beberapa area yang dapat ditingkatkan. Jadi ada beberapa area yang bisa ditingkatkan. Nah, tapi salah satunya kemarin itu ada yang menyarankan untuk menambahkan staf keuangan sama akuntansi ke timku sebagai pemangku kepentingan. Jadi menurutnya itu di ini mereka harus dimasukkan gitu. Kalau dari saya setuju ya sebenarnya supaya lebih ini supaya kerjanya juga lebih cepat selesai juga ini perombakan sistem keuangannya dia lebih cepat, kemudian pengambilan keputusannya juga jauh lebih baik. Nah, kan ada juga tadi dijelaskan kalau kerja tim itu bisa mengakibatkan perusahaan itu bisa bersaing secara global. Nah, kalau kasusnya seperti ini, saya setuju Kak Masui di timku karena memang sesuai begitu. Tapi kembali lagi, siapa tahu orang yang memang ada akuntan di timku sama staf keuangan, dia merasa bahwa dia sebenarnya bisa Nah, kan bisa saja menimbulkan dua pendapat, ada yang setuju dia masuk, ada yang tidak setuju dia masuk. Nah, sebisa mungkin di sini dibutuhkan pendapatnya setiap tim ini, setiap dalam timku dia harus diberi kewenangan untuk berpendapat supaya tidak terjadi yang namanya grouping. Sempat nanti dia merasa bisa aja ini kerja, jangan mau kok ambil anggota tim lagi, demi kasih masuk itu staf keuangan sama akuntansi toh misalnya. Jadi itu kalau saya setuju, tapi kembali lagi sama tim saya. Siapa tahu tim saya yang sebagai akuntan, kan bilang di sini tim itu ada 6 anggota yang memang dia sudah mewakili beberapa fungsi dalam organisasi. Siapa tahu dalam tim itu betul-betul ada nih staf keuangan sama akuntansi. Jadi perlu juga tekankan nih, kalau memang misalnya tidak ada ya boleh sekali sebenarnya masuk ini staf keuangan sama akuntansi. Nah, setelah itu ketika dia masuk, nah itu tadi, nah perusahaan itu bisa lebih bersaing secara global, lebih bagus lagi nanti sistem hutang dagangnya. Itu sih kalau dari saya. Oke. Kalau dari tanggapannya Nuno gimana, Nuno? Terkait dengan kasusnya sendiri. Kalau saya sudah hampir bukan hampir sih sama dengan pendapatnya teman-teman yang lain. Jadi saya di sini tidak perlu banyak menambahkan karena sudah mewakili semuanya. Jadi kalau menurut saya kan dia menambahkan staf bukan di luar dari merombak suatu tim, dia merombak tanpa dia merombak dengan pemikirannya memang yang realistis karena dia menambahkan staf yang memang berhubungan dengan apa yang akan ditugaskannya. Jadi mungkin setuju di. Cuman kalau memang seperti yang dikatakan Rina tadi, kalau memang sudah ada di dalamnya staf akuntansi dan keuangan, mungkin ada beberapa yang tidak setuju. Kita diskusikan kembali keputusan apa yang terbaik untuk tim kita ini. Karena sebenarnya dalam tim itu memang sangat dibutuhkan untuk menghargai sesama anggota tim agar tujuan yang ingin kita capai itu tidak terbengkalai. Jadi seperti hanya itu yang dapat saya sampaikan. Oke. Apakah masih ada tanggapan dari teman-teman?
terkait dengan kasusnya? Kalau tidak ada, oke. Saya rasa udah terjawab semua ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin didiskusikan di chapter 10 terkait dengan building building teams and work groups pada mata kuliah pengembangan diri dan karir. Dan juga saya tekankan bahwa kita kan berdiskusi, jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, itu pendapat kita masing-masing. Jadi itu semua juga ilmu ilmu pengetahuan yang juga teman-teman bisa share, saling saling share juga apabila ada yang tidak diketahui sebelumnya. Tadi juga banyak tadi dari penjelasannya, sejarah-sejarahnya Hijril tadi contohnya kan banyak pengetahuan di situ. Mungkin ya seperti itulah rangkaian dari diskusi kita pada eh, sore hari ini. Jadi semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi untuk kelompok keempat, terima kasih sekali lagi telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi pada sore hari ini. Jadi mungkin saya tutup. Terima kasih sekali sekali lagi. Jadi apabila ada salah kata dari mungkin dari kami ya, dari kami semua, misal ada yang menonton video ini, mohon dimaafkan karena kesalahan sesungguhnya datang memang dari kami, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan juga semangat berpuasa untuk kalian yang berpuasa. Ya semangat guys. Thank you, thank you. Jadi saya tutup. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.